insya Allah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah dan bagaimana tujuannya dan segala persyaratannya. Yang pertama, Tujuan dari program ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Anggaran untuk program tersebut sebesar 37.345.011.000 rupiah. Dengan anggaran tersebut kami akan mentargetkan 15.725.232 pekerja. Uang ini akan diberikan dalam bentuk uang sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Yang proses pemberiannya dilakukan secara bertahap per 2 bulan sekali. Siapakah yang berhak menerima manfaat program ini? Kami di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan kami memberikan persyaratan. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Kemudian terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS. Mereka adalah pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Kemudian kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Gaji atau upah di bawah 5 juta rupiah sesuai dengan gaji atau upah yang terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Tenagakerjaan. Kemudian tentu saja mereka harus memiliki nomor rekening bank yang aktif. Next. Tata cara bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini, yang pertama adalah data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Tenagakerjaan. BPJS Tenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima bantuan. Daftar calon penerima bantuan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan 1. berita acara, yang kedua adalah surat pernyataan mengenai kebenaran atau kesesuaian yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kuasa pengguna anggaran KPA menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon penerima bantuan. Kemudian KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung atau SPMLS bantuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Proses bantuan berupa subsidi dan pemerintah yang berikutnya adalah per hari ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah sebanyak 25 juta pekerja yang diserahkan oleh Pak Dirut kepada saya
tanggal 24 Agustus 2020. Insya Allah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI. Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan seluruh proses ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kami merencanakan pada akhir Agustus ini, tahap pertama kami merencanakan dilakukan per batch-nya per minggu minimal apa maksimal ya? 2,5 juta per batch. Sekurang-kurangnya 2,5 per batch per minggu akan kami lakukan. Alhamdulillah ini proses yang kami lakukan dengan kecepatan yang luar biasa karena dalam 1 minggu kami harus menyiapkan merevisi DIPA, kemudian membuat peraturan menterinya, membuat juklak dan juknisnya yang dibuat oleh Dirjen PHI Jamsos, dan terima kasih juga kepada Pak Dirut dan jajarannya yang mengerahkan seluruh cabangnya untuk mengolek data nomor rekening calon penerima program ini. Jadi alhamdulillah dalam waktu yang singkat semua bekerja keras, mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita pekerja yang hari-hari ini terasa dampaknya sungguh luar biasa. Saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, program ini adalah melengkapi program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi program sebelumnya tentu Bapak Ibu sudah sama-sama tahu, kita semua sama tahu, program bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial juga menyasar para pekerja informal yang mereka menjadi masyarakat miskin baru yang pada akhirnya data yang ada di Kementerian Sosial menjadi bertambah penerima program bantuan sosialnya. Itu kemudian program Kartu Prakerja yang menyasar teman-teman kita yang PHK yang dirumahkan, yang Bapak Presiden memerintahkan untuk memprioritaskan yang pertama 1,7 yang dirumahkan yang di PHK menjadi 2,1 juta, ini menjadi prioritas. Nah, berikutnya adalah program ini adalah melengkapi program-program yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan program ini benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi kita akan kembali normal, kemampuan daya beli teman-teman pekerja akan ada tambahan kemampuan daya beli teman-teman pekerja kita. Saya kira itu Pak Pimpinan, karena yang terkait saya ada dimintakan penjelasan terkait dengan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.